Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku, sahabatku, di mana saja Anda berada, yang insyaallah selalu Allah berikan cucuran rahmat. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita di Amantu Billah channel. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8. Marilah kita simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Shadaqallahul azim. Ya, baik ya. Kita rinci ya. Pertama ada kalimat waminan ya, sebelum nun bertasydid di situ ada alif lam. Dan alif lamnya tidak tampak ya, tidak tampak dibaca ya, tidak jelas dibacanya. Alif lamnya tidak tampak. Waminan, ketika alif lamnya tidak tampak atau tidak jelas dibaca, ini dinamakan alif lam al-asyamsiyah ya, asyamsiyah. Mohon maaf, asyamsiyah. Kenapa? Karena diumpamakan kita memandang matahari ya. Tidak mungkin mata kita bisa menatap matahari apalagi di tengah hari ya, yang luar biasa panasnya. Dan diumpamakan ini matahari ya, sehingga alif lamnya tidak tampak atau tidak jelas dibaca. Waminan ya. Kemudian nunnya di situ bertasydid ya. Bacaan gunnah ya. Setiap ada nun bertasydid harus dibaca gunnah, dengung ya. Waminan, tahan dulu 2 harakat ya. Kemudian na-nya panjang ya, nunnya panjang di situ. Kenapa? Karena nun fathahnya ketemu alif ya. Bacanya mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian lanjut may ya, di situ ada nun sukun ketemu huruf iya ya. Apabila nanti iya-nya tidak bertasydid ya, tetap kita harus baca idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah ya. Kenapa? Karena nun sukun ketemu huruf idgham ya. Huruf idgham bi gunnah yaitu iya. Dan dilebur ya, nunnya dilebur ke iya. Mayyaqu ya, nggak boleh man yaqu, tapi may ya. Tahan dulu 2 harokat may. Iya-nya tahan 2 harokat ya, tasydid tuh. Kemudian mayyaqu, ya, qu pakai qaf, nggak boleh pakai kaf, nggak boleh mayyaku, tapi harus mayyaqu ya, qaf ya. Kenapa qafnya dipanjangkan tuh ya? Karena qaf domahnya ketemu wawu sukun ya. Ini masih sekitaran mad asli, mad tabi'i ya. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian ya, situ amanna ya, alifnya panjang ya, alifnya panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena di situ ada fathah berdiri. Itu lebih mudah ya. Fathah berdiri udah pasti panjang ya. Ini bacaannya mad badal ya, mad badal terjadi pada alif ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian man ya, ditahan 2 harokat ya. Kemudian nunnya bertasydid di situ, bacaannya apa? Bacaan gunnah ya, harus dengung ya. Manna, na-nya panjang ya. Kenapa panjang? Karena nun fathahnya ketemu alif, bacaannya mad tabi'i, mad asli ya. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian billah ya, sebelum lam jalalah di situ berharokat kasroh ya.
sehingga harus dibaca tarqiq atau tipis ya, harus tipis. Nggak boleh billah, tapi billah, baca tipis. Billah ya, tahan dulu 2 harokat. Tahan dulu 2 harokat ya, karena lamnya bertasydid. Kemudian lamnya panjang. Billah, lamnya panjang ya. Kenapa dipanjangkan? Karena lamnya berharokat, fathahnya berdiri ya, atau alif. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan, atau bacanya mad tabi'i ya. Kemudian wabil ya, di situ ada wabil. Alif lam ya, alif lam, ingat ketika alif lamnya itu tampak jelas dibaca, alif lamnya jelas dibaca ya. Ini namanya alif lam al-qamariyah, bulan purnama, apalagi dipandang ya. Dipandang sangat indah, jelas dilihat ya. Dan ini dikiaskan dengan bulan bil ya. Jelas, jadi jelas dibacanya. Wabil yaumil wabil ya, wabil jelas ya, alif lamnya dibaca jelas. Kemudian lanjut yau ya. Di situ yau bacaan lin ya, lin atau miring ya. Kenapa? Karena ya fathahnya ketemu wawu sukun, yau. Kemudian yaumil ya, mil situ ketemu lagi dengan alif lam ya, alif lamnya dibaca jelas ya. Tampak sekali jelas mil ya. Ini alif lam al-qamariyah ya, al-qamariyah. Ingat ya, kalau jelas al-qamariyah, kalau tidak jelas alif lamnya asy-syamsiyah. Ya, situ lihat alif lam, alifnya panjang ya, alifnya panjang. Kenapa dipanjangkan? Karena alifnya di situ ada berharokat, fathahnya berdiri atau adanya alif ya. Ini mad badal ya, mad badal pada alif tuh. Akhiri pakai kha ya, akhiri. Kemudian di situ ro-nya tarqiq ya, ro-nya dibaca tarqiq ya, karena berharokat kasroh tuh. Akhiri nggak boleh, akhiri nggak boleh ya, harus tipis. Akhiri wama, maknya panjang, mimnya tuh mim fathahnya ketemu alif ya, namanya mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Wa ma hu. Awas, hati-hati ya. Di sini kita ketemu dengan mim sukun ya. Mim sukun, ketika mim sukun ketemu huruf ba ya. Ini bacanya ikhfa syafawi ya, harus samar dibacanya. Jadi mimnya tidak tampak, tidak jelas. Wa ma hu ya, bukan wa ma hum, tapi wa ma hu ya. Hu harus samar. Kemudian bimu minin bimu. Apa? Hati-hati, nggak boleh bimu. Tetapi bimu pakai alif atau hamzah ya, adanya di pangkal tenggorokan yang paling bawah. Bimu minin ya. Nin ya, ini mad arid lis sukun. Tetapi ketika diwasolkan mu'minina, mad tabi'i. Kalau diwakafkan atau ketemu dengan ayat mu'minin, jadi nunnya disukunkan. Jadi mad arid lis sukun. Kenapa? Karena mad tabi'i ketemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat, disukunkan karena adanya wakaf atau ketemu ayat ya. Mad arid lis sukun, panjangnya 4 sampai 6 harokat. Itu saja pada kesempatan yang mulia ini saudaraku ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.